Akan belajar matematika SMP kelas 7 mengenai perbandingan berbalik nilai. Kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan senilai. Rani mengadakan pesta ulang tahun. Dia mempunyai 8 potong kue yang akan diberikan kepada teman-temannya secara merata. Pertanyaannya, jika Rani mengundang 2 orang temannya, berapa banyak kue yang diterima masing-masing orang? Jika Rani mengundang 4 orang temannya, berapa banyak kue yang diterima masing-masing orang? Dan jika Rani mengundang 8 orang temannya, berapa banyak kue yang diterima masing-masing orang? Untuk menjawabnya, jumlah kue yang akan diberikan kepada setiap teman secara merata dapat disajikan pada tabel berikut. Di sini ada jumlah teman yang diundang dan ada jumlah kue yang diterima masing-masing orang. Jika jumlah teman yang diundang 2, maka kita tinggal bagi saja. Kue yang diterima masing-masing orang yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti 4 potong untuk setiap teman. Jika 4 orang, maka kue yang diterimanya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti 2 potong. Jika yang diundangnya 8 orang, maka kue yang diterimanya 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat semakin banyak jumlah orang atau jumlah teman yang diundang, jumlah kue yang diterima masing-masing orangnya semakin sedikit. Nah, arah panahnya berbeda. Yang ini makin ke bawah makin banyak, yang ini sebaliknya, makin ke atas makin banyak. Kemudian, jika kita mengamati setiap 2 baris yang bersesuaian pada tabel, kita akan melihat perbandingan jumlah teman yang diundang dan jumlah kue untuk masing-masing orang adalah kebalikannya. Kita bandingkan yang jumlah teman yang diundang 2 dengan 4. Jumlah teman yang diundangnya 2 berbanding 4, itu sama dengan disederhanakan menjadi 1:2. Maka perbandingan jumlah kue yang diterimanya kita bandingkan juga, itu 4:2. Kita bisa lihat 4:2 disederhanakan jadi 2:1. Kita bisa lihat perbandingannya itu terbalik. Kebalikannya ini 1:2, ini 2:1. Selanjutnya kita bandingkan juga yang ini dengan yang ini. 4:8 disederhanakan jadi 1:2. Kemudian yang ini dengan yang ini 2:1. Kita bisa lihat perbandingan jumlah teman yang diundangnya 1:2 dan perbandingan jumlah kue yang diterimanya masing-masing adalah 2:1. Dari kedua tabel ini, kita bisa simpulkan bahwa semakin banyak teman yang diundang, semakin sedikit kue yang diterima masing-masing orang. Tentu saja bisa terlihat dari tabel pertama. Dan perbandingan teman yang diundang dengan jumlah kue yang diterima disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, ini yang disebut dengan berbalik nilai. Ini 1:2, ini 2:1. Kesimpulannya, ketika peningkatan suatu variabel menyebabkan penurunan variabel lainnya, dan demikian pula penurunan suatu variabel menyebabkan peningkatan variabel lainnya, maka kedua variabel dikatakan dalam perbandingan berbalik nilai. Kalau secara matematika kita bisa tulis ini, X1 bandingkan dengan X2 sama dengan Y2 dibandingkan dengan Y1. Kita kali silang, jadinya X1 Y1, X2 Y2. Kita ketahui bahwa perbandingan itu membandingkan sesuatu yang sama. Nah, di sini kita bandingkan variabel X. Variabel X di kondisi 1 dan variabel X di kondisi 2. Dan ini kita bandingkan juga variabel Y. Variabel Y di kondisi 2 dan variabel Y di kondisi 1. Nah, ini disebut perbandingan. Kemudian berbalik nilainya adalah perbandingan untuk di variabel X itu kondisi 1 dibandingkan dengan kondisi 2, dan perbandingan di variabel Y itu perbandingan di kondisi 2 dengan kondisi 1. Nah, terbalik 1, 2, 2, 1.
Untuk menyelesaikan kasus-kasus atau masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai, kita bisa menggunakan dua cara, dengan menggunakan perbandingan dengan secara matematika model ini dengan cara perbandingan, dan satu lagi dengan cara perkalian langsung. Perkalian yang ini. Oke, mari kita lebih dalami tentang perbandingan berbalik nilai dengan mencoba menyelesaikan contoh-contoh mengenai perbandingan nilai. Dengan cara perbandingan, yang pertama, seorang peternak kambing memiliki persediaan makanan untuk 120 ekor kambing selama 6 hari. Jika ia membeli 60 ekor kambing lagi, maka persediaan makanan yang tersedia akan habis dalam waktu. Sebelum kita menyelesaikannya, kita harus benar-benar paham dulu maksud soal atau makna dari soalnya sendiri. Di sini disebutkan, ketika kambingnya 120 ekor, makanannya habis selama 6 hari. Sekarang, jika membeli lagi 60 ekor, artinya bertambah kambingnya. Logikanya berarti persediaan makanan akan cepat habis atau lebih lama habisnya. Logikanya akan cepat habis. Nah, untuk memperjelasnya kita buat tabel saja. Oke. Di sini ada kejadian 1 dan kejadian 2 atau kondisi 1 dengan kondisi 2. Kemudian banyak kambing, ekor dengan satuan ekor, dan habis pakan dalam satuan hari. Untuk kejadian pertama, kambingnya ada 120 ekor dan habis selama 6 hari. 120 ekor selama 6 hari. Kemudian jika ia membeli lagi 60 ekor, berarti bertambah. Jadi tinggal ditambahin aja, 120 ditambah 60 sama dengan 180. Dan habis pakannya kita nggak tahu, justru ini yang ditanyakan. Oke. Dari banyaknya kambing, ketika kambingnya bertambah banyak, maka habis pakannya atau waktu makanan tersebut tersedia itu semakin singkat. Kita lihat. Arah panah ini menunjukkan nilai yang lebih besar. Jadi nilai panah ini ke arah nilai yang lebih besar. Nah, kita bisa lihat dari 120 ke 180 lebih besar 180. Kemudian 6 dengan X lebih besar 6. Artinya nilai X ini kurang dari 6. Oke, mari kita selesaikan. Kita bandingkan banyak kambing di kejadian 1 dengan banyak kambing di kejadian 2. Oke, jadi 120 dibandingkan dengan 180. Nah, berarti perbandingan habis pakan itu sebaliknya. Kalau tadi kita bandingkan kejadian 1 dengan kejadian 2, nah berarti yang habis pakannya sebaliknya, berarti kejadian 2 dibandingkan dengan kejadian 1. X per 6. Kemudian kita kali silang, diperoleh 180 kali X, 180X sama dengan 120 kali 6, 120 kali 6. Peroleh 180X sama dengan 720. Kemudian X, nah, kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi dibagi, 720 dibagi 180 sama dengan X sama dengan 4. Maka persediaan makanan yang tersedia akan habis dalam waktu 4 hari. Oke, untuk lebih jelas kita coba soal berikutnya. Jarak dari kota A ke kota B ditempuh oleh mobil dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam dalam waktu 2 jam 30 menit. Jika jarak itu ditempuh oleh mobil dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah, kita harus benar-benar paham tentang informasi yang diberikan. Kita bisa lihat di sini ketika kecepatan rata-rata 90 km per jam, waktu tempuhnya 2 jam 30 menit. Dan jika kecepatan rata-rata 70 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah, logikanya ketika si kecepatannya makin kecil, berarti waktu tempuhnya makin lama.
Artinya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B itu lebih lama. Nah, untuk mempermudah menyelesaikannya kita seperti tadi buat tabel. Di sini ada kecepatan 1, kecepatan 2. Dengan kecepatan 1 itu 90 km per jam dan kecepatan 2 75 km per jam. Waktu tempuh kecepatan 1 itu 2 jam 30 menit atau kita tulis dalam jam itu 2,5 jam dan kecepatan 2 waktu tempuhnya itu kita simbolkan sebagai T. Kita bisa lihat kecepatannya itu makin kecil. Nah, arah panah ini menunjukkan ke nilai yang lebih besar. Nah, kita lihat makin kecil, artinya waktu tempuhnya makin besar sebaliknya. Nah, waktu tempuh kecepatan 1 akan lebih kecil dari kecepatan 2, jadi makin besar waktunya. Nah, lihat arah panahnya. Oke, kita buat perbandingannya. Kita bandingkan kecepatan di kecepatan 1 dengan kecepatan 2, 90 bagi 75, berarti waktu tempuhnya berbanding, terbalik. Nah, berarti waktu tempuh di kecepatan 2 dibandingkan dengan waktu tempuh di kecepatan 1. T per 2,5. Kita kali silang. 75 kali T sama dengan 90 kali 2,5. 75 T sama dengan 225. Maka T sama dengan 225 bagi 75. T sama dengan 3. Artinya, waktu yang diperlukan adalah 3 jam. Yaitu dengan cara perbandingan. Sekarang kita coba soalnya untuk dengan cara perkalian. Yang pertama, lihat tabel daftar kecepatan dan waktu yang dibutuhkan sebuah kereta api untuk tiba di tujuan di bawah ini dan tentukan nilai X dan Y. Ini ada. Oke. Yang pertama, ini ada kelajuan dengan satuan kilometer per jam dan waktu tempuh dengan satuan jam. Ketika kelajuannya 10 km per jam, waktu tempuhnya X yang dicari. Ketika kelajuannya 30 km per jam, waktu tempuhnya 4 jam. Dan ketika kelajuannya Y yang kita cari, waktu tempuhnya 2 jam. Oke, kita cari dulu X. Nah, untuk nilai X, kita gunakan baris pertama dan baris kedua. Ini kan baris kedua yang diketahui, jadi kita gunakan untuk mencari nilai X. Kita gunakan ini. Ketika nilai kelajuannya makin besar, ingat anak panah ini menunjukkan nilai yang besar, ke arah nilai yang lebih besar. Kemudian waktu tempuhnya, secara logikanya ketika kelajuannya makin besar, berarti waktu tempuhnya makin singkat atau makin kecil. Nah, jadi naik. Dia turun, dia naik. Oke, kita akan menggunakan cara perkalian. Cara perkalian ya gampang. Kalian tinggal mengalikan aja kelajuan dengan waktu tempuh. 10 kali X itu sama dengan 30 kali 4. Nah, kita operasikan. 10X sama dengan 120. X sama dengan 120 per 10. X sama dengan 12. Oke. Selanjutnya untuk nilai Y. Nilai Y kita gunakan baris kedua dan baris ketiga. Oke, kita lihat. Ketika waktu tempuhnya makin kecil, arahnya dari bawah ke atas, dari 4 menjadi 2, maka si kelajuannya sebaliknya. Ketika waktu tempuhnya makin kecil, otomatis kelajuannya makin besar. Nah, jadi Y ini pasti lebih besar dari 30. Kita gunakan perkalian, kita tinggal kali aja. 30 kali 4 sama dengan Y kali 2. Atau kita bisa tulis 2 kali Y sama dengan 4 kali 30. 2Y sama dengan 120. Y sama dengan 120 bagi 2. Y sama dengan 60. Maka nilai X adalah 12 dan nilai Y adalah 60. Oke, satu soal lagi. Masih dengan cara perkalian. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun 14 hari oleh 40 pekerja. Setelah dikerjakan 4 hari, pekerjaan dihentikan selama 2 hari.
Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah, oke, pertama kita harus benar-benar memahami soal informasi yang diberikan. Oke, di sini disebutkan bahwa gedung diselesaikan itu 14 hari oleh 40 pekerja. Kemudian dikerjakan 4 hari, berapa orang pekerja? 40 orang pekerja juga berarti 4 hari itu. Kemudian dikerjakan lagi, berhenti selama 2 hari. Berarti selama 2 hari itu ada pekerja atau tidak? Tidak ada, karena tidak ada pekerjaan. Nah, maka logikanya jika gedung tersebut ingin selesai sesuai dengan rencana, maka harus ada tambahan pekerja. Berarti sisa waktu yang diperlukan itu memerlukan jumlah pekerja yang lebih banyak atau lebih besar dari 40. Untuk mempermudah mengerjakan, kita buat tabelnya. Di sini ada tabel lama pekerjaan selesai, itu hari, dan jumlah pekerja itu orang. Yang pertama, harapannya gedung tersebut selesai dalam 14 hari dengan jumlah pekerja 40. Kenyataannya, kondisi pertama setelah dikerjakan 4 hari. Nah, kondisi pertama setelah 4 hari itu dikerjakan oleh berapa orang? 40 orang. Kemudian dihentikan 2 hari. Berarti selama 2 hari tidak ada pekerja. 0. Nah, maka sisa hari yang masih tersisa untuk menyelesaikannya itu adalah kita tinggal kurangi aja. Jumlah hari seharusnya atau harapannya dikurangi jumlah hari setelah mengerjakan dan jumlah hari yang dihentikan. Jadi 14 dikurangi 4 dikurangi 2 sama 8. Berarti 8 hari sisa untuk mengerjakan. Nah, karena waktunya lebih singkat, tinggal 8 hari lagi, sedangkan ingin tetap sesuai target, maka perlu tambahan pekerja. Di sini tambahan pekerjanya saya simbolkan dengan X. Berarti jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan selama 8 hari itu sama dengan 40 ditambah X. Kita bisa lihat waktu pengerjaannya lebih singkat. Nah, dari 14 menjadi 8. Dan jumlah pekerjanya itu makin banyak, 40 plus X. Nah, berarti ini perbandingan berbalik nilai, dan kita gunakan dengan cara perkalian. Nah, kenyataan itu harus sama dengan harapan. Nah, sedangkan kenyataan itu ada 3 kondisi. Kenyataan 1, kenyataan 2, dan kenyataan 3. Berarti kenyataan 1 ditambah kenyataan 2 ditambah kenyataan 3 sama dengan harapan. Karena kita menggunakan cara perkalian, jadi kita langsung kali aja. Lama pekerjaan dikali jumlah pekerja. Maka kita lihat dari sini. Kenyataan 1 itu 4 kali 40. Kenyataan 2, 2 kali 0. Dan kenyataan 3 itu 8 dikali 40 ditambah X. Dan harapan itu 14 kali 40. Kita kalikan satu-satu, 4 kali 40, 160, 2 kali 0, 0, 8 kali 40, 320, dan 8 kali X itu 8X. Sama dengan 14 kali 40 itu 560. Kita jumlahkan suku yang sama, 160 tambah 320 tambah 0, itu sama dengan 480, ditambah 8X sama dengan 560. 480-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi kurangi. 8X sama dengan 560 dikurangi 480, 8X sama dengan 80, maka X sama dengan 80 bagi 8, X sama dengan 10. Maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah 10 orang. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.